Iya, apa tadi seleksi koleksi? Kriteria Kristen. Kristen. Kamu fotoin dong dia sama aku sama. Ntar. Diadakan atau yang akan dikembangkan dengan ketentuan-ketentuan khusus. Coy, Nah, si ibu mah. salah satu bagian dari manajemen koleksi yaitu seleksi koleksi. Koleksi merupakan fondasi dalam membangun koleksi perpustakaan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan. Bisa. Ada kayak foto kamu sama aku. Proses pemilihan koleksi yang akan dikembangkan dengan beberapa kriteria. Dan tujuan seleksi adalah yang pertama untuk kebutuhan informasi pengguna, lalu ada untuk mendukung kurikulum, ada untuk melestarikan budaya dan pengetahuan, dan juga hiburan dan rekreasi. Nah, tujuan seleksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Spesifik pengguna, nah ini kebutuhan informasi pengguna ini sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan perpustakaan yang akan dikembangkan koleksinya. Lalu ada mendukung kurikulum ini, jadi kalau di sekolah atau perguruan tinggi Apa sih kecil banget? kurikulumnya apa, itu kita adakan seleksi untuk mendukung kurikulum. Yang selanjutnya melestarikan budaya dan pengetahuan. Pengembangan koleksi ini juga amat untuk melestarikan budaya. Jadi ada beberapa koleksi Ini kecil koleksi tulisannya. budaya maupun koleksi lampau yang diadakan. Biasanya koleksi tentang budaya, entah itu budaya Indonesia, budaya daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ada juga untuk hiburan dan rekreasi. Dari perpustakaan, salah satu fungsinya adalah ada fungsi rekreasi. Biasanya Biarin lah, cukup. yang banyak koleksi hiburan. Ada juga pandangan dalam seleksi koleksi. Nah, pandangan dalam seleksi koleksi ini ada yang ada tradisional, ada liberal, dan ada yang kombinasi keduanya. Untuk yang tradisional ini mengutamakan pemilihan buku berkualitas, jadi sesuai dengan kualitas. Kriterianya itu ada kualitas, terus kebutuhan pengguna, kebutuhan yang belum ada di sebuah perpustakaan. Nah, sedangkan untuk yang liberal ini fokusnya adalah pada permintaan pemustaka. Nah, yang baiknya itu yang pluralistik, yaitu gabungan dari keduanya. Jadi ada yang koleksi yang kita adakan itu yang berdasarkan standar atau berdasarkan kebutuhan pengguna maupun kebutuhan perpustakaan tersebut. Dalam arti memang perpustakaan tersebut tidak memiliki koleksi yang akan dikembangkan, digabung dengan permintaan. Jadi ada imbang antara kebutuhan dan permintaan. Jadi kebutuhan perpustakaan, kebutuhan pemustaka, dan permintaan pemustaka. Jadi tidak semua yang diminta oleh pemustaka itu adalah kebutuhan. Perpustakaan kampus cenderung menerapkan pendekatan tradisional untuk mendukung riset akademis, sementara perpustakaan umum lebih condong pada pendekatan liberal untuk melayani masyarakat luas. Nah, kalau di kampus tradisional ini, karena memang koleksinya untuk perbaruan informasi, jadi untuk mendukung riset akademik otomatis kan materinya terbaru. Jadi kebanyakan pakai yang tradisional, sedangkan perpustakaan umum lebih ke apa ya, ke peminatan masyarakat aja.
contoh. Nah, kita harus mengadakan koleksi-koleksi yang berkaitan dengan ini, seperti itu contohnya. Ada otoritas pustakawan harus menilai apakah penulis dan penerbit memiliki banyak reputasi. Nah, kalau ini biasanya lihatnya itu dari banyaknya buku yang sudah diterbitkan oleh seorang penulis. Nah, kriterianya. Jadi penulis itu banyak menerbitkan buku atau tidak, atau yang masih baru menerbitkan biasanya mereka pakai yang sudah sering menerbitkan buku, tergantung materinya sih. Kalau untuk cakupan dan akurasi materi harus akurat, terkini, dan memiliki kecukupan subjek yang memadai untuk memenuhi kedalaman informasi. Nah, ini di dalam buku tersebut ini materinya terbaru atau tidak, terus subjeknya, subjek dari buku yang akan kita adakan itu sudah mencukupi subjek yang dibutuhkan atau tidak. Terus kualitas ini, kualitas editor, penggunaan bahasa yang baik, penyajian materi, dan sistem standar penerbitan yang profesional. Nah, kualitas ini biasanya kita cari yang buku itu mudah untuk dimengerti bahasanya. Kayaknya sering ya di sini materi. Jadi kualitas ini biasanya dilihat dulu, kayak penerbit itu ada yang materinya itu mudah untuk dipelajari atau tidak. Kalau biasanya di perpustakaan sekolah kan banyak penerbit, atau penerbit itu biasanya kedalaman materi atau kemudahan untuk mengaksesnya itu, jadi apa ya, kemudahan untuk dipelajari gitu loh, bukunya itu gampang apa enggak gitu. Biasanya kayak gitu. Terus ada juga penerbit yang hanya fokus pada satu subjek. Biasanya dibuat kriterianya juga. Oh, berarti kalau kita harus mencari buku tentang sejarah, berarti ambilnya di penerbit apa? Ada yang kayak gitu. Terus nilai seberapa manfaat materi tersebut bagi pengguna. Jadi apakah bahan yang akan kita kembangkan itu bermanfaat atau tidak bagi pengguna. Itu juga merupakan kriteria utama. Ada juga kriteria tambahan. Kriteria tambahan ini bisa dijadikan pertimbangan untuk mengadakan koleksi. Ada permintaan pengguna. Jadi ini pengguna pemustaka ini minta atau mengusulkan buku yang akan dikembangkan melalui hasil survei kebutuhan yang telah dilakukan secara berkala. Jadi ini pemustaka yang mengisi angket untuk permintaan atau usul buku. Terus ketersediaan, mengecek apa materi masih dicetak atau tidak. Terus tersedia untuk dibeli atau tidak dan dapat diakses melalui berbagai platform digital. Nah, ini ketersediaan buku yang akan kita adakan itu masih dicetak atau tidak. Terus biasanya juga materinya kan ada buku yang materinya itu memang banyak diminati. Jadi ada yang dicetak secara berulang. Makanya ada edisi 1, edisi 2, cetakan 1, cetakan 2. Terus ada hubungan dengan koleksi exciting, menilai apakah materi baru melengkapi, mengisi kesenjangan atau menimbulkan duplikasi dalam koleksi yang sudah ada. Nah, ini biasanya dalam satu kurikulum itu biasanya kalau buku teks itu ada revisi kayak gitu. Jadi dalam tahun yang sama itu biasanya ada 2, biasanya yang untuk double yang kayak gini nih, kayak itu jadi dalam 1 tahun itu ada 2 buku. Yang pertama keluar ternyata ada yang kurang atau yang tidak cocok,
kita membeli buku atau mengadakan buku dilihat dari cover, terus warna. Itu kadang memang bikin orang tertarik kan kalau kita beli buku. Saya pun kalau ke toko buku, kalau ke Gramedia juga biasanya lihatnya covernya. Nah, kan gitu. Pembaca juga biasanya, wah ada buku baru tapi nggak menarik, warnanya putih polos kayak gitu. Beda lah, nggak beli, nggak usah dibaca kayak gitu. Jadi ini adalah kriteria tambahan. Jadi bisa digunakan atau tidak digunakan. Ada reputasi penerbit. Perhatikan track record penerbit spesialis dalam topik tertentu dan standar kualitas penerbitan yang konsisten. Ini yang saya bilang tadi. Jadi penerbit itu ada yang ada macam-macam kan. Nah, ada satu penerbit yang bukunya itu mudah untuk dipelajari dan ada yang tidak mudah untuk dipelajari. Jadi kayak isinya itu kalimatnya banyak apa ya? Mungkin yang pengarangnya, yang tim pembentuknya itu terlalu pandai, jadi pandai berkata-kata, terlalu banyak filosofi, jadi tidak langsung, tidak mudah untuk dipahami. Itu ada yang itu juga jadi kriteria tambahan untuk pengembangan Kita kualitas. asal cepet banget ya udah mau UTS. Ada variasi seleksi menurut jenis perpustakaan. Kan emang gitu. Jadi seleksi itu Ya, kita pengakuan sesuaikan dengan jenis perpustakaan. Ada perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus. Nah, kalau perpustakaan perguruan tinggi berarti kita seleksinya fokus pada bahan ajar atau literatur, jurnal yang terbaru. Dan kalau buku pun itu yang relevan, materinya jangan yang lama-lama, jangan koleksi lama, paling enggak terbitan terbaru atau 55 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Terus kalau perpustakaan umum lebih kompleks, lebih banyak untuk seleksinya, untuk pengembangan koleksinya. Jadi seleksinya itu juga lebih kompleks sih, lebih banyak. Jadi ada, karena kan untuk banyak ini ya, banyak kelompok ya, ada lihat dari umur, terus ada juga dari kebutuhannya, kan beragam kalau perpustakaan umum. Jadi koleksinya ini lebih ke hiburan atau edukatif. Hiburan, edukatif, atau biasanya keterampilan. Ada juga perpustakaan sekolah yang harusnya yang mendukung kurikulum pada saat tahun itu. Jadi pakai kurikulum apa, nah itu yang kita kembangkan sesuai dengan kurikulum yang sedang dipakai. Nah, untuk bukunya juga tipenya yang fiksi, biasanya kalau perpustakaan sekolah 70%-nya. Terus perpustakaan khusus, nah ini koleksi yang sesuai dengan subjek atau yang instansi tersebut. Jadi kalau perpustakaan rumah sakit ya rumah sakit, kalau perpustakaan Bank Indonesia ya koleksinya tentang ekonomi kayak gitu. Ada beberapa alat bantu untuk koleksi. Ada review jurnal dan majalah, garis standar, ada katalog dan deskripsi penerbit, ada rekomendasi ahli, ada ulasan populer di media. Nah, biasanya kalau saya dulu, pengalaman saya melakukan alat bantu seleksi, menggunakan alat bantu seleksi ini. Yang pertama itu konsultasi atau rekomendasi dari para ahli. Jadi kalau saya dulu di sekolah, berarti saya minta ke guru, jadi gitu. Itu alat bantu seleksi. Terus ada juga saya dulu ambilnya dari website
langganan. Biasanya instansi itu kan langganan orang ya. Nah itu ada buku populer. Jadi buku populer atau buku yang sedang bestseller atau sedang hits. Itu dalam 1 minggu atau 1 bulan biasanya ada ditayangkan ada diposting di koran biasanya itu. Jadi ada beberapa alat bantu seleksi itu yang biasa digunakan, yang paling gampang yang sering digunakan. Terus ada juga jurnal. Biasanya kalau langganan jurnal itu jurnal mana yang pakai. Maksudnya dari jurnal yang sering dipakai mahasiswa untuk rujukan itu yang mana untuk langganan jurnal. Kalau untuk majalah, seleksi majalah itu alat bantunya apa ya? Kalau Bakti Kencana. lihat populasi perpustakanya, lihat dari jenis perpustakaan itu apa yang sering mereka cari itu apa. Nah, Mungkin dari sini itu biasanya yang warna oranye, merah. tapi kalau untuk majalah ini agak susah kemarin mencari majalah itu. Orange gelap oranye. Kebanyakan majalah itu sudah nggak produksi. Yang ada itu malah majalah-majalah jadi. Seingat aku mah Ada Prisoner majalah yang apa sih? itu tapi mahal juga, yang tentang pemerintah itu juga jarang dibaca. Kalau zaman dulu kan waktu saya kan banyak ya, kalau majalah anak masih ada buku kayak gitu. Sekarang kan udah jarang majalah, jadi agak sulit. Ada beberapa tahapan proses seleksi. Yang pertama adalah menentukan tim seleksi. Jadi Mau nggak tim sama ini ada yang menggunakan Harusnya tim di kalau sini ingin bisa. melakukan pengembangan koleksi atau Enak pengembangan aja. koleksi, ada juga yang sama tanpa lampu. tim. Dia mau. Ya. Kalau di perpustakaan sekolah paling Scanner tadi nggak mau ada scanner. nggak ada tim, ya cuma ada pustakawan sama Nah gini. kepala perpustakaan. Kalau di perpustakaan perguruan tinggi biasanya Tunggu ada. abis weh. Kebanyakannya ada. Terus perpustakaan umum juga ada. Kalau perpustakaan khusus enggak, karena koleksinya hanya terbatas 1 subjek dan juga banyak. Oh iya. Jadi paling enggak pustakawannya di perpustakaan khusus itu enggak sebanyak di perpustakaan umum atau perpustakaan perguruan tinggi. Ada review yang kedua, kita review dulu. Jadi pustakawan ini meninjau secara langsung melalui ulasan profesional sebelum membuat buku kisah pemesanan. Jadi kita tinjau dulu materi yang akan kita adakan, yang akan kita kembangkan. Ada negosiasi dengan vendor. Negosiasi dengan vendor ini biasanya terkait dengan harga. Jadi apakah harga yang ditawarkan itu bisa turun, terus bagaimana pengirimannya, apa diambil langsung atau dikirim, kalau dikirim ada ongkosnya atau tidak. Lalu kalau kita belinya ini berlangganan seperti elektronik, biasanya itu pembelian e-book seperti itu, ada yang sistemnya itu sewa, jadi hanya bisa diakses selama berapa tahun gitu. Itu ada negosiasi. Lalu pertimbangan approval plan, pertimbangan rencana akuisisi otomatis atau semi otomatis atau efisiensi dalam penambahan koleksi itu. Nah ini harus dipertimbangkan. Ada pertimbangan juga untuk efisiensi dalam penambahan koleksi rutin. Nah, apa saja yang akan dikembangkan itu ada pertimbangannya. Ini seleksi sumber-sumber digital. Digital pembuatan tangan dan pertimbangan khusus dalam sumber daya elektronik. Jadi seleksi sumber digital ini ada lisensi dan hak akses, ada stabilitas dan berkelanjutan, format dan kompatibilitas, ada metode akses pengguna. Jadi kalau kita melakukan seleksi dari sumber digital, yang perlu diperhatikan itu adalah jangka waktunya. Misalnya seperti tadi, kalau kita ada seperti sistem sewa, ini buku ini atau jurnal ini kita bisa
melalui jaringan kita sendiri. Jadi jaringan ini buku ini bisa diakses di perpustakaan saja menggunakan wifi perpustakaan atau dengan data kita di luar perpustakaan juga bisa diakses. Nah itu seleksinya yang dipertimbangkan kalau ingin membeli koleksi yang bersumber dari digital. Terus juga apakah perangkat kita itu memenuhi atau bisa mampu untuk dipasang Daftar kelas koleksi-koleksi digital Kelas apa? tersebut. ICT. Itu pertimbangan untuk seleksi Bareng kelas sumber selama digital. seminggu sekali doang. Gimana? Jadi aku kasih ini linknya. Tutorin aku dong bang. Ada tantangan dalam seleksi. Oh, kalau nggak Seleksi diingetin ini nggak akan daftar-daftar tantangan lagi, yang Bang. pertama dapatkan informasi. Jadi banyaknya informasi yang Iya, tersedia, Los. banyaknya informasi ini atau materi yang terlalu banyak. Jadi kita biasanya pusing mau melakukan pengetahuan koleksi yang apa karena banyaknya. Nggak bisa. Nah, ada keterbatasan anggaran, ini sudah umum. Kalau tantangan pengembangan koleksi, keterbatasan anggaran itu sudah Masuk di HP aku. dana yang terbatas, mengharuskan prioritas yang ketat. Nah, ada perubahan format media, tantangan menyeimbangkan koleksi cetak dan koleksi digital. Karena sekarang era digital ya, jadi kita harus seimbang juga. Tidak semua orang suka membaca koleksi digital dan tidak semua orang mau ribet datang ke perpustakaan untuk meminjam. Ini juga jadi sebuah tantangan, kita harus menyelaraskan antara pengembangan koleksi yang berbentuk cetak atau yang berbentuk digital. Tuntutan akses instan. Terus gimana ini? Pengguna modern mengharapkan Itu titik akses tiga. online ke semua sumber informasi, menciptakan tekanan untuk digitalisasi akses jarak jauh. Jadi ada tuntutan akses, jadi para pemustaka itu kelas, sekarang daftar intinya kelas. saya dimanapun bisa mengakses buku itu atau jurnal tersebut. Sedangkan kadang kita perpustakaan itu belum siap. Ada keseimbangan koleksi, jadi menjaga proporsi antara materi ilmiah akademik, hiburan, referensi khusus, dan koleksi lokal yang unik. Jadi tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara Ini sih. kebutuhan dan keinginan. Itu salah satu tantangan dalam melakukan Spesialis Microsoft Office. Yang ini 13. Kamu juga enggak? Aku mah hayu wae. Terus naon ge hayu wae. Itu pilih kelas. Ih, nggak ada jamnya tapi kan nggak ada pilih. Atau emang belum di iniin jamnya? Harusnya mah udah ada ininya di sini. Nah, pukul-pukulan. Belum dibuatin berenang. Pukul-pukulan. Dipukul dulu. Dampak positif koleksi yang terseleksi dengan Belum baik dia nanti. akan efektif mendukung pembelajaran, penelitian, pelestarian budaya, dan kehidupan rekreasi pengguna. Jadi intinya seleksi bahan pustaka ini, seleksi untuk pengembangan koleksi ini itu digunakan untuk kita akan pengadaan buku atau pengadaan koleksi, entah itu cetak maupun non cetak, entah itu buku, jurnal, ataupun referensi ataupun koleksi referensi. Nah, di dalam seleksi itu ada beberapa kriterianya. Makanya kita butuh yang namanya kebijakan pengembangan koleksi. Itu untuk menentukan buku apa saja, bagaimana caranya kita mengadakan koleksi itu tadi. Itu harus ada kebijakannya makanya. Nah, kriterianya itu juga tergantung pada perpustakaan yang kita akan kembangkan. Karena
aja banget. Kriterianya itu ya kebutuhan seperti tadi. Kalau kriteria tambahan yang tadi itu bisa dilakukan, bisa enggak, tapi tidak menutup kemungkinan yang kriteria tambahan itu biasanya memang dipakai. Kayak tadi yang gambar buku, kita lihat desainnya dari warnanya. Bukan motornya. Udah ada kesimpulan. Ada yang nilainya